Shalom sahabat, hari ini adalah hari yang bersukacita, membawa sukacita bagi setiap anak bangsa, khususnya terlebih lagi bagi setiap kita yang sudah punya hak pilih. Ketika nanti mau berangkat, adakah kita sudah berdoa? Mana calon presiden atau wakil presiden yang nanti kita akan pilih? Silahkan saja, tetapi setidaknya mari kita bersama menggumuli apa yang menjadi pilihan kita nanti, tentu dengan terang firman Tuhan. Nah, saya tidak sendiri, saya ingin juga mendengar dari sisi jemaat, aktivis, seorang penatua bersama saya, Pak Rudolf Sibarani. Apa kabar, Pak? Baik, Pak. Baik. Boleh menyapa ke pemirsa. Shalom, Jemaat GKI Cinere. Ngomong-ngomong nih, Pak, soal pilihan. Saya percaya pasti Bapak sudah berdoa. Mana yang nanti kita pilih? Yang menggelitik bagi saya, apakah sebuah pertanyaan tentu, Bapak memilih karena istri atau karena pesan orang tua mesti pilihnya ini dan itu, atau bagaimana? Karena sejauh yang saya pantau banyak yang juga ikut-ikutan lihat TikTok, lihat medsos, lalu bingung atau bahkan tidak bersikap. Ya sudahlah, ikut arus saja. Kalau pendapat Bapak bagaimana? Silakan. Kalau saya sih, Pak, pasti akan ikut pilihan hati, dan kita pasti harus menggumulinya dalam doa, dan yang pasti pilihan rakyat itu adalah pilihan yang terbaik menurut Tuhan. Saya pikir itu, Pak. Terbaik untuk Tuhan. Iya. Oke. Jadi tidak ikut arus ya? Tidak ikut arus, punya sikap gitu ya. Lalu ada kepikiran dimusuhin keluarga atau bagaimana gitu ketika bersikap, atau worry dengan keluarga nanti jangan-jangan keluargaku terbelah dan sebagainya? Yang pasti konflik itu pasti ada. Tidak semua pilihan orang pasti sama. Jadi ya tergantung kata hati kita lah. Kalau kita melihat bahwa calon yang ini lebih baik dari yang itu, ya itu berarti kan hak kita untuk memilih. Dan sayang rasanya kalau rakyat Indonesia, walaupun 1-2 orang tidak memilih, itu dia berperan besar untuk kemajuan bangsanya. Siapa pemimpin selanjutnya itu kan dari suara yang kita pilih gitu loh. Nah, itu artinya 1-2 kekosongan itu berdampak pada hasil. Ya. Kan kira-kira seperti itu. Nah, kita sebagai sesama aktivis pelayan gereja tentu berasaskan penggembalaan, atau bahasa sederhananya adalah bagaimana ketika kita memberikan pilihan bersikap. Saya percaya Bapak juga punya semacam penggembalaan kecil bagi keluarga. Mungkin bisa Pak sharingkan buat yang di rumah ataupun dimanapun tempat, ketika Bapak berdiskusi dengan istri, dengan anak-anak mengenai sikap Bapak, apakah Bapak juga mengarahkan atau bagaimana? 2 hal itu, Pak. Mengarahkan tidak, Pak, karena istri dan anak saya pasti sudah punya pilihan sendiri. Dan itu juga mereka bisa melihat lah dari media sosial, TV yang mereka lihat bahwa calon yang ini kinerjanya dan bagaimana proses waktu ada debat presiden dan wakil presiden dan calon legislatif yang di mana-mana umbul-umbulnya sudah ada. Nah, itu mungkin kan akan mempengaruhi pilihan. Jadi di dalam keluarga pun sendiri kita harus demokrasi. Tidak ada tendensi untuk mengarahkan pilihan ke anggota keluarga yang lain. Saya pikir begitu. Ya, jadi Bapak lebih memilih sebagai seorang suami ataupun ayah yang demokratis. Ya. Demokratis, selalu
Mungkin tips kecil bagaimana menggembalakan supaya terhindar dari konflik. Tadi kan pertama memberikan keleluasaan, tapi tips kecil atau karena kan kalau istri di kantor, anak-anak berjumpa dengan teman-teman sekolah, ada tips tidak Pak? Mungkin ya itu Pak, pengaruh media sosial itu sangat besar dan pengaruh lingkungan di pergaulan kita juga akan mempengaruhi pilihan kita sebenarnya. Jadi hendaknya kita punya prinsip untuk memilih dan pasti gumulkan dalam doa. Pada saat kita ke TPS, siapa yang kita coblos, berarti itu pilihan Tuhan. Oke, luar biasa ya. Apapun yang Tuhan izinkan itu atas kehendak Tuhan. Siapapun yang memimpin sehingga kita punya kebesaran hati. Legowo, siapapun yang memimpin kita terus dukung dalam doa. Baik Pak, terima kasih buat sharingnya, tetapi mari kita coba perdalam apa yang menjadi sharing kita dengan firman Tuhan ya. Siap Pak. Nah saudara, dari Yeremia 22, 15b sampai dengan 16, dia mengatakan begini firmannya. Tetapi yang melakukan keadilan dan kebenaran, serta mengadili perkara orang sengsara dan orang miskin dengan adil. Bukankah itu namanya mengenal aku? Demikianlah firman Tuhan. Saudara, ketika kita bersama-sama bergumul dengan pilihan kita, saya menemukan di kitab Yeremia bahwa Allah berbicara lebih dulu bukan pada yang utama pada sang pemimpin, tidak. Melainkan Allah berpihak pada orang-orang miskin, berpihak pada orang-orang yang sengsara. Yang pertama itu berarti kita tengah diajari untuk memilih orang-orang yang memang care dengan keberadaan negeri ini. Memilih orang-orang yang mampu mendongkrak kalaupun kita dikatakan sebagai yang masih terpuruk. Lalu yang kedua, tentu tidak hanya asal memberikan sesuatu, tidak memberikan ikan, melainkan juga memberikan kail ataupun umpan. Maka yang kedua firman-Nya juga mengingatkan, mari kita coba bersama belajar untuk mendeteksi, melihat kepribadian para pemimpin yang nanti kita pilih. Lalu sedikit banyak ketika mereka ada pada debat capres cawapres yang lalu, kita merecall, kita mengingat ingatan-ingatan kita, bagaimanakah pemikiran mereka, bagaimanakah langkah-langkah, rencana, kebijakan yang sudah dipikirkan. Sungguhkah seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, berpihak pada yang miskin, berpihak kepada yang menderita, berpihak pada damai sejahtera bagi kepentingan banyak orang. Pak Rudolf setuju seperti itu? Iya, puji Tuhan. Maka dapat kita simpulkan ya Pak, bahwa kalaupun jagoan kita menang, misalkan begitu, ya kita bersyukur. Tapi kalaupun kita merasa yang menang itu tidak berkenan, kita mesti bersyukur, kita mesti kritisi, kita mesti dukung dalam doa. Pope Frans mengingatkan bahwa rumah kita adalah rumah kasih dan pengampunan. Negara ini berdiri dari satu sistem pemerintahan, betul seperti itu ya. Bahwa sistem pemerintahan itu dimulai dari yang kecil, yang paling inti adalah keluarga. Nah ini menarik, sehingga apa yang dituturkan oleh Pope Frans mengingatkan, usai kita memilih, mari kita hidupkan semangat rekonsiliasi. Yang terakhir tentu adalah bahwa kita diingatkan seperti Pak Rudolf tadi, jangan golput. Bagi saya adalah menarik Pak, karena ketika kita golput, saya yakin kita tidak berdoa bagi negeri. Betul ya. Kenapa? Ketika kita mau melangkah ke TPS, kita sudah minta sama Tuhan yang terbaik. Bagaimana mungkin kita berdoa sementara kita tidak melangkah untuk maju ke depan bagi negeri ini? Harap kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan bagi setiap saudara yang
di rumah. Terima kasih Pak untuk Sama-sama, sharingnya. Pak Boleh Guntur. kita sampaikan salam berkat buat mereka. Tuhan Yesus memberkati.